Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazatul Jaudah, NIM 1817401010 dari kelas 7 MPIA. Dalam memenuhi tugas manajemen perubahan organisasi, dosen pengampu Zuri Pemuji MPDI, saya mengangkat judul perubahan organisasi yang dilakukan oleh HMI Komisariat FEBI. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan gambaran umum tentang HMI Komisariat FEBI. Nah, di sini HMI Komisariat FEBI mempunyai sekretariat di Jalan Tanjelik nomor 23, Soka Negara, Purwokerto Utara. Nah, HMI Komisariat FEBI sendiri itu mempunyai visi misi terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, HMI Komisariat FEBI sebelum terbentuk menjadi komisariat penuh sebelumnya yaitu Komisariat Persiapan FEBI yang berdiri pada 2019 di IAIN Purwokerto. Nah, untuk tahun 2021 HMI ini menjadi komisariat penuh yang dijabat oleh Muhammad Fahmi Isnaini, mahasiswa ekonomi syariah semester 5. Yang pertama, saya akan membahas kenapa sih di dalam HMI Komisariat FEBI melakukan sebuah perubahan pada kesehariannya. Di sini setiap organisasi pasti menginginkan untuk kemajuan dan kejayaan ya. Nah, bagaimana sih sebuah kemajuan ini mampu diperoleh oleh organisasi itu dengan cara beradaptasi dengan lingkungan. Kayak setiap hewan dahulu, zaman dahulu purba, karena tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan, maka akan terseleksi oleh alam, dengan sendirinya mereka akan punah. Nah, apalagi HMI ini merupakan organisasi yang sudah tua. Bagaimana caranya agar terus berjalan? Maka dengan itu dalam kaidah fikih disebut al-mukhafadatu ala qadimi sholih walahu bil jadidil asli. Artinya mempertahankan tradisi yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Jadi di sini tuh ada nilai-nilai yang baik, kita tekankan nilai-nilai baik, dan kita mengambil nilai-nilai yang lebih baik lagi, tapi nilai-nilai ini nilai baru. Jadi kita harus mengikuti perubahan, adaptasi dengan lingkungan. Nah, untuk tipe perubahan yang digunakan oleh HMI Komisariat FEBI yaitu tipe perubahan development atau development change. Nah, dimana tuh di situ hanya ada perubahan dalam lingkup kecil, hanya di dalam sebuah internal HMI Komisariat FEBI. Nah, di situ juga perubahan hanya untuk mengubah sedikit kultur ya, karena kulturnya sudah ada, budayanya sudah ada, hanya diperbaiki agar menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, untuk ide perubahan itu tersendiri, awalnya itu gagasan dari seorang pemimpin. Pertama, pemimpin mempunyai ide perubahan bagaimana dengan kultur yang baru. Nah, setelah mempunyai ide gagasan yang baru itu, seorang pemimpin bersosialisasi dengan pengurusnya terlebih dahulu. Jadi membahas dengan pengurusnya ketika akan menerapkan kultur yang baru, nilai-nilai yang baru dengan anggotanya, setidaknya agar menjadi lebih diterima oleh seorang anggota, maka pemimpin harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan pengurusnya. Setelah dengan pengurus, maka pengurus akan membantu untuk mensosialisasikan perubahan yang akan dilakukan oleh komisariat kepada anggotanya. Masuk kepada poin perencanaan perubahan ya. Yang pertama itu kan ada analisa kekuatan yang dimiliki oleh HMI Komisariat FEBI itu sendiri. Bagaimana sih analisa kekuatannya? Nah, kekuatan di sini itu mempunyai kekuatan independensi, dimana artinya tidak condong kepada blok manapun. Jadi kekuatan independensi ini yang membuat banyak orang tertarik dan anggotanya pun tertarik karena tidak memihak pada
klub A maupun klub B. Nah, selain mempunyai kekuatan, pastinya ada kelemahan di dalam sebuah organisasi ketika akan melakukan perubahan. Nah, kelemahan yang dimiliki oleh HMI Komisariat FEBI itu sendiri yaitu tidak memiliki induk, di mana ketika tidak memiliki induk, ketika ada permasalahan, maka harus mandiri dalam menyelesaikan masalah. Nah, tidak mempunyai induk ini juga sebagai permasalahan dalam berkiblat. Siapa yang menjadi panutan, siapa yang dicontoh. Jadi di situ tuh masuk kepada tantangannya yaitu dinamika di dalam organisasi dan konflik-konflik internal yang terjadi. Nah, selain itu, tetapi di sini juga ada peluang yang dimiliki dalam perubahan, yaitu karena sifatnya independen dan netral, maka di situ tuh mempunyai peluang diterima oleh khalayak umum sehingga banyak jaringan dan koneksi. Begitu. Lanjut kepada langkah implementasi perubahan. Nah, pada implementasi perubahan, bagaimana sih cara pemimpin dalam mensosialisasikan perubahan kepada anggotanya agar mudah diterima ya? Yang pertama itu pemimpin harus komunikasi secara baik kepada pengurus, dimana ketika pengurus sudah menerima dengan baik, maka pengurus akan melanjutkan mensosialisasikan kepada anggota-anggotanya agar lebih terjangkau dan mereka tidak salah paham, mudah diterima intinya. Nah, selanjutnya ketika ada dari implementasi perubahan kok ternyata ada salah satu anggota yang menolak, bagaimana itu langkah selanjutnya? Maka seorang pemimpin itu harus melakukan musyawarah dengan rasa kekeluargaan ya, tidak bisa langsung secara otoriter harus gitu. Jadi harus dimusyawarahkan sebenarnya ada permasalahan apa, harus ditelisik akar dari permasalahan kenapa mereka kok belum bisa menerima perubahan begitu. Nah, selain itu pemimpin juga harus pandai-pandai dalam lobbying. Ngelobi bagaimana sih anggota biar tertarik, lobby dengan anggota agar anggotanya pun terpaksa dan dipaksa bisa menerima perubahan yang terjadi di dalam organisasi. Nah, seorang pemimpin pun harus memberikan motivasi kepada anggotanya. Di sini tuh motivasinya seperti memberi apresiasi ketika ada anggotanya yang sudah mampu dan menerima dalam perubahan. Nah, selain itu memberi sanjungan itu perlu pujian terhadap anggotanya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada kondisi awal ketika sebuah perubahan terjadi dalam organisasi. Nah, ketika terjadi perubahan awal, ya pastinya ada beberapa anggota yang memang kurang serg ya. Dimanapun ada perubahan pasti ada yang kurang serg. Tapi kurang serg itu lama-kelamaan ketika memang diterapkan, maka akan menjadi kebiasaan dan terbiasa. Nah, pemimpin juga di situ harus bermusyawarah, harus melakukan pendekatan secara kekeluargaan agar mudah diterima oleh anggotanya. Jika tidak, maka anggota pun akan terus melakukan penolakan terhadap perubahan yang terjadi di dalam organisasi itu. Nah, lalu bagaimana ketika ada pertanyaan begini, pemimpin dalam menyikapi anggota yang mundur ketika dilakukan sebuah perubahan? Nah, di sini yang pertama harus dilakukan oleh pemimpin yaitu memberikan pengertian tentang perubahan yang akan dilakukan. Nah, setelah diberi pengertian, mereka kan mereka mundur karena kayak iklimnya nggak sesuai dengan yang dulu, dengan kehidupan kita sebelumnya. Nah, di situ tuh diberi pengertian tentang perubahan yang akan terjadi, terus musyawarah agar bisa menerima kenyataan bahwa kita itu harus berubah dan adaptif terhadap lingkungan yang akan kita hadapi begitu. Nah, terus bagaimana sih cara agar perubahan dalam organisasi itu bisa jalan secara terus-menerus dan berjalan stabil? Nah, di situ tuh penting sekali bagi seorang pemimpin harus bersikap musyawarah yang baik, mendengarkan kemauan dari bawahan seperti apa sih. Tapi bukan berarti ketika pemimpin mengikuti bawahan itu kayak pemimpin kalah, nggak jadi menerapkan perubahan itu jadi kayak mendengarkan sebenarnya harus melalui pendekatan apa sih dengan bawahan,
agar bawahan itu pun paham dengan perubahan yang terjadi gitu. Lalu untuk strategi yang digunakan dalam melakukan perubahan di dalam organisasi, yaitu dimulai dengan langkah-langkah yang pertama, yaitu open recruitment. Karena ini kan organisasi nirbala ya, non laba, jadinya emang organisasi di sini tuh berat, bisa dikatakan berat. Yang pertama kita harus open recruitment sebagai mencari anggota ya. Nah, open recruitment ini dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus. Nah, perubahan ini pun terjalan secara sistematis. Nah, setelah ada strategi dari open recruitment, selanjutnya yaitu kepada pendekatan pengurus, di mana di sini tuh pemimpin melakukan pendekatan secara pribadi dan kekeluargaan, karena orang-orang di sini tuh tidak suka sepaneng, lebih enaknya tuh diajak ngobrol santuy, jadi kayak memecahkan masalah di dalam kekeluargaan itu lebih diterima. Nah, selain dari open recruitment, lalu ada ke pendekatan pengurus, selanjutnya yaitu ada iklim yang dibangun di dalam organisasi ini. Nah, iklim yang dibangun di lingkungan organisasi HMI Komisaris FEBI ini yaitu iklim kasih sayang, integratif, kesetaraan, dan keseimbangan. Nah, perubahan yang dilakukan pada HMI Komisaris FEBI itu terbagi menjadi dua jangka. Yang pertama jangka panjang dan jangka pendek. Nah, perubahan dalam jangka pendek itu seperti apa sih? Di dalamnya yaitu ada pengkaderan formal pada jenjangnya. Sedangkan jangka panjang yaitu perubahan pada sisi kultur. Nah, karena kultur ini kan sudah sesuatu hal yang dilakukan sehari-hari, baik itu buruk maupun baik, karena sudah dianggap sebagai budaya, maka itu akan dikatakan baik. Maka untuk merubah kultur inilah yang akan susah ke depannya, membutuhkan jangka panjang. Sedangkan untuk jangka pendeknya pengkaderan formal, biasalah pengkaderan formal ya secara struktural begitu. Untuk selanjutnya yaitu evaluasi dan umpan balik ya. Nah, dalam evaluasi ini apa sih hal-hal yang perlu dievaluasi dalam perubahan organisasi? Yang pertama di HMI Komisariat FEBI yang perlu dievaluasi yaitu berawal dari open recruitment. Bagaimana sih open recruitment, adanya kurang atau bagaimana? Setelah itu tentang kepengurusan organisasi, itu sangat perlu untuk dievaluasi. Selanjutnya yaitu iklim yang terjadi, iklimnya masih relevan atau tidak. Nah, dimulai dari awal perencanaan dalam mewujudkan visi misi HMI Komisaris FEBI dan implementasi perubahan internal, ada enggak sih program yang belum terrealisasi atau bagaimana program selama masa kerja jabatan gitu ya. Nah, sebagai pertanyaan, bagaimana sih cara melakukan evaluasi di HMI Komisaris FEBI? Nah, evaluasi di sini penilaian perubahan organisasi bisa dilakukan secara jangka pendek dan jangka panjang ya. Jangka pendek itu seperti rapat mingguan yang dilakukan oleh HMI Komisariat FEBI pada setiap hari Jumat. Nah, untuk evaluasi dalam jangka panjang yaitu evaluasi akhir. Nah, evaluasi akhir itu dilakukan pada akhir masa kepengurusan, di mana itu minimal 12 bulan. Nah, ketika 12 bulan ternyata sudah program-programnya terjalankan, maka bisa melakukan rapat anggota komisariat. Nah, untuk selanjutnya hasil evaluasi itu seperti apa sih? Nah, hasil evaluasi dari HMI Komisariat FEBI itu tertera pada komisi ya, rapat komisi. Nah, di dalam rapat komisi ini membahas program-program yang sudah terrealisasi mana, yang belum terrealisasi mana, dan program yang masih relevan untuk dilanjutkan mana, ataupun ada rekomendasi program-program baru begitu. Nah, tindak lanjut dari hasil evaluasi itu tadi sendiri bagaimana? Nah, tindak lanjut dari evaluasi yaitu tadi rekomendasi dari pihak komisi untuk periode selanjutnya, melihat program yang sudah berjalan, yang harus
terrealisasikan tapi belum, bagaimana untuk mencapainya, dan program-program yang lain guna dalam melaksanakan kepengurusan itu mencari yang relevan dengan zamannya ya. Yang terakhir yaitu feedback dari seluruh anggota itu bagaimana sih? Nah, feedback dari anggota ini, seluruh anggota itu merasakan ide, gagasan dari sebuah perubahan. Nah, bukan hanya pengurus atau pemimpin, tapi perubahan ini dirasakan oleh semua anggota. Dan perubahan ini diterima dengan baik pada akhirnya, gitu. Sekian dari saya, bila banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.